Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini ya, sebelum kegiatan bimbingan klasikal kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa di depan. Silakan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, ada yang masih ingat kegiatan minggu kemarin apa? Minat dan bakat di SMA. Oke, minat dan bakat di SMA. Apa itu minat dan bakat di SMA? Minat dan bakat merupakan dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam bimbingan konseling untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Oke, itu tadi ya yang kita lalui minggu kemarin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Seperti biasa ya, kita suasana hati. Oke, Amel? Tenang. Andini? Lumayan. Anang? Senang. Oke. Alfaida? Senang. Chelsea? Senang. Ria? Senang, Bu. Tiara? Merasa keren. Oke, keren. Gabriel? Senang, Bu. Putri? Kangen, Bu. Elma? Senang. Isa? Biasa saja, Bu. Biasa aja. Yuni? Senang. Oke, senang. Jihan? Senang, Bu. Nalia? Senang. Oke, Yuda? Biasa aja. Oh, biasa aja. Khalis? Senang, Bu. Oke, senang. Hengki? Bahagia. Bahagia. Ripa? Senang. Senang. Tapi lemes ya. Petrus? Senang, Bu. Oke. Martin? Senang, Bu. Ami? Senang, Bu. Oke, senang. Husin? Senang, Bu. Senang. Saleh? Senang, Bu. Oke, untuk hari ini hadir semuanya ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita Ibu minta untuk kesepakatan kelas ya. Di sini penggunaan HP Ibu minta disimpan untuk di lacinya ya. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian di sini Ibu akan menyampaikan tujuan layanan yaitu tentang bullying ya. Di sini ya, agar peserta didik mengetahui jenis-jenis, pengertian, kemudian contoh-contoh dari bullying tersebut. Dan di sini ya, langkah-langkah dalam materi hari ini yaitu pertama ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti dan penutup. Kemudian Ibu juga di sini menggunakan teknik eksperimental learning yaitu curah pendapat dan tanya jawab. Kemudian dalam layanan dasar bimbingan klasikal. Kemudian komponen yaitu bidang pribadi sosial. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ini ya ke asesmen awal, yaitu Ibu akan menyebarkan angket. Ibu minta tolong langsung ke belakang. Silahkan kalian kerjakan untuk angketnya. Oke, sudah silakan kalian kerjakan. Kalian isi di situ, bisa kalian centang ya. Baik. Oke, waktu sudah habis ya. Sekarang
Ibu lanjut ke ice breaking. Kalau Ibu bilang selamat pagi 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali. Kalau Ibu bilang pagi seperti ini, bisa? Bisa. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, pagi. Oke, luar biasa untuk kalian. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi ya. Yang pertama yaitu bullying. Kemudian tujuan untuk kegiatan tadi sudah Ibu jelaskan ya. Di sini tentang bullying yaitu mengetahui jenis-jenis, kemudian dampak dan cara melawan pelaku bullying. Kemudian selanjutnya pengertian bullying yaitu salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lama darinya, yang lebih lemah ya maksudnya ya. Nah, jadi di sini ya seorang pelaku itu dia mengincar itu anak atau siswa yang lemah. Kemudian di sini ada juga dari Victorian Department of Education and RT Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatannya baik untuk di psikis dan fisiknya. Jadi ini ya, kalau orang bullying itu jadi dia melakukan secara berulang seperti itu karena dia sudah merasa kuat dan percaya dirinya termasuk kuat itu maksudnya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis bullying itu ada 4. Bullying secara fisik, kemudian sosial, verbal, dan cyberbullying. Nah, di sini ya ada bullying fisik, yaitu bullying yang dilakukan dengan kekerasan fisik atau badan. Contohnya memukul, menjewer, mencubit, menendang, itu juga dilakukan contoh dari bullying fisik. Selanjutnya bullying sosial. Nah, di sini bullying yang dilakukan dengan cara mengucilkan seseorang dari sebuah kelompok atau menyebarkan rumor yang tidak benar. Maksudnya itu menggosip ya. Dia baik, tetapi kita gosipin yang kurang baik. Itu contohnya, jadi menyebarkan suatu isu. Nah, kemudian ada bullying verbal, di mana bullying ini ya untuk memberikan komentar yang menyakitkan dan memanggil nama dengan panggilan yang tidak baik. Contohnya, bodoh, itu ya, itu tidak baik. Kemudian ada juga itu menyindir dia di belakang. Nah, itu tidak bisa ya. Itu contoh dari bullying verbal. Kemudian cyberbullying atau cyber. Di situ diterangkan bahwa bullying ini berhubungan dengan internet atau media sosial. Nah, contohnya saja menulis di status dan kita komen. Itu bisa dengan tanda jempol memberinya. Itu tidak bisa ya. Kemudian kita men-screenshot itu dipindah ke orang lain dan ditambah-tambah kalimatnya, itu juga termasuk dari cyber atau cyberbullying. Oke, selanjutnya yaitu dampak bullying. Di sini bagi korban bully, untuk korban ini ya dapat mengalami beragam hal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau untuk korban yang terkena bullying, dia akan down berjangka panjang. Jadi merasa minder, kemudian menyendiri, itu maksudnya. Kemudian bagi pelaku, nah bagi pelaku ini bisa berdampak buruk juga bagi dirinya dan ketika dewasa. Karena apa resikonya? Dia akan dijauhi teman. Kemudian dia juga akan merasa geng, jadi di mana-mana itu geng gitu ya intinya, karena dia sebagai pelaku bullying. Dan yang terakhir yaitu bagi saksi. Nah, di sini bagi yang melihat pelaku siswa atau anak yang menjadi korbannya. Nah, di sini maksudnya jadi bisa berdampak buruk juga ya. Makanya kalau
Seandainya kalian nanti melihat, maka bisa melapor itu ya, melapor ke Dewan Guru, kemudian ke Satpam atau ke Bapak Ibu yang piket. Seperti itu. Ini maksudnya untuk saksi. Kemudian dampak negatif bullying. Nah, di sini ada yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka dan sakit ya. Walaupun itu hanya sedikit tapi dia akan merasa kesakitan karena selalu dibullying. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tertekan psikisnya atau jiwanya. Nah, jadi seperti rasa takut, cemas, dan rasa tidak nyaman ya. Jadi dia dimanapun berada itu terasa was-was hatinya. Itu maksudnya yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, terganggu prestasi belajarnya. Nah, jadi karena dia dampak dari bullying itu, prestasi belajarnya akan menurun. Karena dia kurang fokus untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari Bapak Ibu guru. Kemudian cara melawan pelaku bullying ya. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri. Jadi, kita tanamkan dalam diri kita itu ya, rasa percaya diri. Walaupun kita tidak pede, tetapi kita harus merasa percaya diri. Dimanapun kita selalu percaya, itu intinya. Yang kedua, bersikap tenang. Seandainya kita dibullying ya, maka kita harus tenang menanganinya dan intinya jangan emosi di situ. Jadi tenang hatinya, sabar seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Biasanya nih ya, kalau sudah dibullying, emosi kita naik ya. Nah, di situ kita harus bisa meredam emosi supaya tidak terjadi antara bullying itu. Itu maksudnya. Oke, yang selanjutnya nanti tugas ya. Oke, di sini materi Bu, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk si Isa. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya, misalnya saya mendorong teman, apakah itu termasuk membuli, Bu? Mendorong teman ya? Ya. Oke. Mendorong teman yaitu termasuk dari bullying fisik. Karena kita mendorong teman seperti ini ya, itu termasuk bullying fisik. Bagaimana untuk Isa? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, silahkan, Bu Faidah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang dampak negatif bullying, yaitu bagaimana cara menghilangkan rasa cemas. Oke, terima kasih. Untuk menghilangkan rasa cemas ya, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus mengenali dulu kecemasan itu berasal dari mana atau sebabnya. Kita harus tahu dulu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan meditasi supaya hati kita itu tenang. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus mempunyai pola hidup sehat seperti olahraga. Ya, dan kemudian bisa mengatur waktu. Jadi ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk santai, dan yang pasti ada waktu untuk kita refreshing ya, agar kita tidak jenuh. Karena kalau kita diam, itu lama-lama akan jenuh. Jika semua itu sudah dilakukan ya, cara-cara tersebut masih ada rasa cemas, maka kita bisa menemuin seseorang atau orang tertentu yang bisa dipercaya. Contohnya guru BK, kemudian kesiswaan, atau wali kelas, atau guru yang lain yang kalian anggap itu dia bisa dipercaya dan merasa kalian itu aman untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Itu maksudnya ya. Bagaimana, Taidah? Bisa diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, ini ya, ada tugas ini tadi, kalian membuat gambar. Ini Bu bagikan dulu kertasnya. Kalian bisa memilih nanti dari jenis-jenis bullying. Silakan minta tolong ke belakang.
Minta tolong ke belakang lagi ya. Silahkan. Silahkan kalian gambar. Ini bisa memilih salah satu dari bullying fisik, sosial, verbal, dan cyber. Silahkan kalian kerjakan. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan full point. Ada sisa. Ada yang belum dapat? Kelihatan itu. Oke, silahkan kalian memilih salah satu. Boleh pakai pensil ya. Kalau tidak ada pensil boleh pakai pulpen. Kalau ada pensil warna boleh diwarnain. Nggak apa-apa. Oke, waktunya tinggal 1 menit ya. Oke, waktunya habis. Kemudian kita bermain ini ya. Kita bermain apa? Mengasah konsentrasi. Ibu minta berbaris di sela-sela. Bagi yang di pinggir boleh maju, tapi yang di sini cukup di situ saja karena takut terkena kabel. Oke, silahkan. Oke, sudah? Udah, tidak apa-apa aja. Mau di sana sini boleh. Yang penting semua dapat. Ya, tidak apa-apa di sana. Oke. Kita bermain berlawanan kata ya. Kalau Ibu bilang maju, kalian jawab mundur. Iya, kalau Ibu bilang mundur, maju. Kalau bilang kanan, kiri. Oke, kalau Ibu bilang kiri, kanan. Oke. Bisa dimulai? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Belakang. Depan. Oke, luar biasa kalian. Ada yang belum konsen tadi ya? Oke, tapi tidak apa-apa. Luar biasa kalian. Oke, sekarang Ibu mau bertanya ini. Tadi kan ada jenis-jenis ini ya. Bullying ada 4. Siapa yang tahu contoh bullying fisik? Oke, silakan. Seperti menendang, Oke, menendang. mencubit, Mencubit, mendorong. Ya, oke. Kalau bullying sosial?
Mencibir. Mencibir. Kemudian apa lagi? Bullying sosial, contohnya. Menyindir lewat status atau lewat media sosial. Oke, status dan media sosial. Menggosip. Menggosip. Kemudian kalau bullying verbal, contohnya apa? Ya, bullying verbal. Verbal, apa tadi verbal? Yo, bullying verbal, contohnya apa? Bu, ya silakan. Menghina fisik dan kekurangannya. Iya, kita nggak boleh ya seperti itu ya. Kalau contoh dari bullying cyber atau cyberbullying, silakan. Menyindir lewat status biasanya. Oke, menyindir lewat status. Ada lagi? Bullying cyber? Ya, silakan. Komentar negatif. Oke, berkomentar negatif. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Luar biasa. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tugas ya atau LKPD. Belum ya. Dari hasil gambar itu tadi, siapa yang ingin presentasi di depan untuk menyampaikan hasil dari karya kalian atau slogan, silahkan angkat tangan. Oke, silahkan. Chelsea dulu ya. Oh ya. Silahkan di depan. Oh, lewat mutar lewat sini aja belakang. Ya. Bisakah melangkah? Sini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Chelsea Tamaya. Di sini saya akan menyampaikan tentang karya saya, yaitu kalau di sini saya membuat gambar di mana seorang siswa menarik rambut temannya di sekolah melakukan kekerasan, yaitu termasuk juga disebut dengan bullying fisik. Si korban di sini merasa takut, sedih, karena tidak berani melawan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan tadi yang sudah angkat tangan untuk menyampaikan hasil karyanya. Bisa geser ke sana biar tidak silau. Perkenalkan, nama saya Maria Janeta Putri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh teman-teman atau ibu guru. Di sini saya membuat sebuah gambaran, yaitu tentang cyber atau cyberbullying. Kalian bisa lihat gambarnya, yang mana ada pelajaran yang sedang bermain HP, yaitu di sini bermain sosmed bersama teman-temannya, yaitu berupa chattingan. Di dalam chattingan itu terjadi saling olok-olok atau berkata yang kurang enak kepada salah satu temannya. Misalnya, kita membuat status, terus ada yang mengomentari, yang jelek, menyindir lewat sosial media atau berkomentar yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Baik, Ibu minta ya, karena kalau Ibu tempel semua tidak cukup ya papan tulisnya. Jadi Ibu minta perwakilan dari masing-masing tempat duduk untuk menempel hasil karyanya di papan tulis. Silakan. Itu di belakang ada double tipnya. Silakan. Tadi yang perwakilan tempel saja. Ya. Di samping sini nggak apa-apa, di samping sini loh. Oke, jadi ini ya contohnya. Kenapa terbang terus ini kena angin? Nah, jadi itu hasilnya. Yang lainnya tidak Ibu ini ya, tidak Ibu tempel ya, karena waktunya juga tidak cukup. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuki yaitu LKPD.
Nah, di sini ya, langsung Ibu bagikan untuk asesmen juga ya. Ada asesmen proses dan hasil. Nanti kalian kerjakan juga. Silahkan Ibu minta. Oke, untuk ke belakang. Tapi yang pertama kalian kerjakan LKPD dulu. Silahkan kalian kerjakan. Untuk LKPD-nya di sini ada 5 soal. Kalian jawab di situ ya, kalian uraikan. Untuk LKPD dulu. Kalau untuk asesmennya nanti ada sebelum ini apa? Ada yang kurang? Oke. Nah. Ada lagi yang belum? Ada lagi? Yang ini diisi itu ya? Iya, ini diisi. Bawa pulpen? Oke, ini diisi. Oke, silahkan kalian kerjakan. Nanti hasil dari LKPD ini ada perwakilan dari kalian untuk menyampaikan di depan ya. 2 orang saja. Silakan kalian jawab. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Oke, waktunya habis. Ibu minta untuk yang 2 orang, siapa yang ingin menyampaikan hasil LKPD-nya, angkat tangan. Oke, silakan. Untuk Jihan, maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitriani. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari LKPD saya, yaitu yang nomor 1, apa perbedaan bullying fisik sosial, verbal, atau cyber? Perbedaannya yaitu tindakan yang dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik, merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu, mengatakan atau menuliskan sesuatu kepada korban yang sifatnya memerlukan penggunaan media sosial, pesan singkat, email, atau media digital lainnya untuk merendahkan atau mengucilkan seseorang. Dan yang kedua, sebutkan contoh-contoh bullying fisik, yaitu yang pertama, memukul, mencubit, dan mendorong. Yang ketiga, menurut kelompok Anda, apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Jelaskan. Cyberbullying adalah penggunaan media sosial, pesan singkat, email, atau media digital lainnya untuk merendahkan atau mengucilkan seseorang. Dan yang keempat, sebutkan jenis-jenis bullying, yaitu bullying fisik, sosial, verbal, dan cyberbullying. Dan yang kelima, menurut kamu, apa yang dimaksud dengan bullying sosial? Jelaskan. Menurut saya, bullying sosial yaitu merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya. Oke, silakan maju. Bisa geser kalau silau.
Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan hasil LKPD saya. Soalnya nomor 1, apa perbedaan bullying fisik, sosial, verbal, dan cyber? Menurut saya, perbedaan bullying fisik, verbal, sosial, dan cyber terletak pada cara tindakan tersebut dilakukan dan dampaknya terhadap orang lain. Nomor 2, sebutkan contoh-contoh bullying fisik seperti menendang, menarik baju, dan menempeleng. Nomor 3, menurut kelompok Anda, apa yang dimaksud dengan cyberbullying? Jelaskan. Cyberbullying yaitu bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital. Nomor 4, sebutkan jenis-jenis bullying, yaitu bullying fisik, sosial, verbal, dan cyberbullying. Nomor 5, menurut kamu apa yang dimaksud dengan bullying sosial? Jelaskan. Menurut saya, bullying sosial adalah tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu. Terima kasih. Oke, kasih tangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita melaksanakan evaluasi ya. Baik evaluasi proses, hasil, dan refleksi. Silakan kalian kerjakan yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Nah, di situ cara ini menjawabnya, kalian beri centang di sampingnya. Di sini ya dan tidak. Jadi kalian kerjakan. Kemudian jika sudah selesai untuk instrumen evaluasi proses, dilanjutkan langsung ke instrumen evaluasi hasil. Jadi kalian centang juga di situ. Setuju, sangat setuju, setuju. Kemudian apa? Oh, sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan sangat tidak sesuai. Silahkan kalian centang. Jika sudah selesai, maka dilanjutkan dengan refleksi. Di sini ya, dari skornya bisa kalian centang juga. Jadi yang sesuai yang mana silahkan dicentang. Oke, silahkan kalian mengerjakannya. Atau ada yang kurang paham, silahkan angkat tangan. Poin mana? Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Oke. Julia. Sudah. Oke, waktunya tinggal 1 menit ya.
Sudah. Oke. Sudah. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Silakan untuk dikumpulkan. Buat sebelah sana aja. Kita taruh di sini ya. Aduh. Iya semuanya. Nah, Ibu kira sudah habis. Baik, itu tadi ya untuk materi hari ini. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui tentang bullying, baik fisik, verbal, sosial, dan cyber. Nah, kemudian yaitu kita untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan pada pagi hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas? Silahkan, angkat tangan. Saya, Bu. Silahkan. Saya boleh, Bu? Diri. Boleh. Berdiri di situ saja. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya atas nama Tiara, perwakilan dari teman-teman untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu tentang bullying. Perilaku bullying merupakan tindakan delikuen remaja yang secara sosiologis disebabkan oleh pergaulan remaja dengan lingkungan sosialnya. Perilaku bullying merupakan tindakan agresif, mengganggu, melukai, menyakiti seseorang yang berada di posisi lemah secara fisik maupun psikis. Mungkin kesimpulan dari kami, saya ucapkan terima kasih. Oke, kasih. Ya, jadi itu tadi ya kesimpulan dari bullying fisik. Memang ya, di dalam bullying itu kita sebagai peserta didik itu jangan sampai kita menghina teman ataupun kita menjadi pelaku bullying atau korban. Itu ya maksudnya. Makanya kita ya di dalam sekolah harus bisa bersama-sama. Jadi bagi ada temannya yang kurang percaya diri, ya kita bawa dia. Jangan malah kita membuli. Itu maksudnya ya. Nah, oke ya. Kemudian untuk tahap selanjutnya minggu depan ya kita bertemu lagi dengan topik yang berbeda ya. Kira-kira apa ini? Kita minggu depan mau bahas apa? Ada yang ngasih ide? Kita bertemu dengan sama ya. Hari Rabu jamnya juga sesuai. Ya. Ada
Tentang apa? Kalian mau bahas apa? Ada? Kenakalan remaja kah? Atau tentang percaya diri? Atau yang lagi tenar sekarang ini? Apa yang lagi tenar? Tentang Ada? Apa? Ayo coba sebutkan. Boleh? kenakalan remaja. Oke, kenakalan remaja. Oke, jadi minggu depan ya kita lanjutkan topik baru dengan judulnya kenakalan remaja di sekolah, di luar, dan di masyarakat. Jadi minggu depan kita bahas lagi ya. Untuk materi tersebut boleh kalian siapkan di rumah atau pertanyaan atau apakah nanti jadi kita bahas sama-sama ya. Nah, ada lagi selain itu tentang kenakalan remaja, banyak ini ya. Jadi seperti itu saja ya untuk untuk minggu depan. Dan ibu minta juga nanti untuk minggu depan harus tepat waktu ya, tepat waktu. Dan juga nanti kalian siapkan juga, ibu minta untuk minggu depan kalian yang menyiapkan ice breaking. Bagaimana? Boleh, setuju. Siap apa siap? Siap. Nah, gitu dong. Jadi minggu depan kalian yang ice breakingnya, masa ibu terus ya? Jadi kalian ice breakingnya berapa? 2 atau 1? 2. 2 1 jadi 3 loh. Kan 2 sama 1 tadi. Gak apa-apa, Bu. 3. Ya, 1 1. Oke, yang cowok ya kita minta ya. Iya. Jadi untuk ice breakingnya yang cowok minggu depan harus yang berbeda ya, dan juga harus biar fresh semuanya. Jangan nanti untuk ice breakingnya yang itu saja. Jadi carilah inspirasi. Banyak kok tutorialnya kan di medsos ada. Baik ya, yang cowok gimana? Siap? Nah siapnya cuma 1 orang. Gimana siap ice breaking cowok? Oke siap. Yang cewek? Siap. Kalah yang cowoknya ya. Malah yang cowoknya kurang semangat. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi minggu depan kita ini ya siapkan materinya tentang kenakalan remaja, ice breaking kalian ya. Kemudian juga kalian bisa mencari pertanyaan yang kalian kurang pahami tentang kenakalan remaja, karena itu banyak sekali dan sekarang pun sedang lagi hit-hitnya ya, baik di sekolah, masyarakat, dan di rumah. Nah jadi itu ya dari ibu. Ada lagi tidak yang mau disampaikan sebelum ibu akhiri dan ibu tutup? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Baik, kalau tidak ada itu saja ya yang materi untuk hari ini. Dan ibu ingatkan sekali lagi, janganlah menjadi cyberbullying atau jangan menjadi pembuli, dan jangan menjadi korban juga. Jadi kita saling menjaga. Satu kelas ini saudara, di luar juga ada adik kelas, kakak kelas itu saudara. Jadi janganlah menjadi seorang pembuli, baik di sekolah, masyarakat, dan untuk di rumah. Sehingga ya kalian akan enak dimanapun kalian berada, kalian akan disegani. Itu ya kan dari ibu. Ibu akhiri ya untuk pertemuan pada siang hari ini ya, dan ibu ucapkan selamat siang. Ya sudah, terima kasih ya. Udah. Bisa kalian baca motivasi. Bisa tuh dibaca untuk motivasinya. Ini